Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan membahas materi mengenai farmakoterapi dry eyes. Ada yang tahu tidak apa itu dry eyes? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai dry eyes, yuk simak video berikut ini. Adapun topik-topik yang akan kita bahas mengenai materi dry eyes dapat teman-teman lihat pada slide berikut ini. Adapun definisi dari dry eyes yaitu penyakit mata kering atau dry eye disease atau DAD merupakan salah satu penyakit mata yang sering ditemui dalam praktik sehari-hari. Keluhan-keluhan yang dialami pasien dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan menurunkan kualitas hidup seseorang karena sifatnya yang kronis dan membutuhkan terapi jangka panjang. Tidak jarang pasien dengan penyakit mata kering juga disertai dengan gejala depresi dan gangguan mood. Prinsip atau tujuan farmakoterapi. Adapun prinsip dari farmakoterapi dry eyes yaitu meningkatkan ketajaman visual dan kualitas kehidupan pasien dan memulihkan permukaan okular ke keadaan homeostasis normal. Adapun tujuannya yaitu untuk mengembalikan homeostasis pada permukaan okular, memutus lingkaran ganas peradangan, dan memastikan kenyamanan permukaan okular jangka panjang. Komponen utama air mata yaitu air dan lipid bergabung untuk membuat struktur viskolastik kompleks. Struktur kompleks terdapat banyak fungsi penting pada lipid yaitu untuk mencegah penguapan melumasi dan menstabilkan air mata. Kelenjar Meibohm menghasilkan lipid pada lapisan film air mata. Lapisan lipid melindungi mata secara alami dan menjaga kelembapan atau berair dan memungkinkan kelopak mata untuk mengalir dengan aman di atas mata. Sel-sel pada dinding bagian dalam kelenjar Meibohm menghasilkan minyak pada saat mata normal. Saat berkedip terjadi sentuhan kelopak dan tekanan yang diterapkan pada kelenjar Meibohm. Ketika kelenjar tersumbat karena tidak cukup minyak untuk melapisi film air mata dan air menguap dengan cepat tanpa pelumasan yang memadai antara kelopak mata dan kornea yang menyebabkan terkelupas satu sama lain dan terjadi peradangan pada sel. Terjadi penyumbatan sehingga tidak memproduksi minyak lagi sampai akumulasi sel-sel mati di dalamnya menyebabkan kemerahan. Akibat penguapan berlebihan dari film air mata karena lapisan lipid yang buruk sehingga menyebabkan meningkatnya ketidaknyamanan pada mata, penglihatan tepi kelopak meradang, dan kerusakan pada permukaan mata. Klasifikasi dari mata kering terbagi menjadi dua, yaitu defisiensi aqueous dan evaporasi. Defisiensi aqueous atau biasa disebut dengan ADDA terbagi menjadi dua, yaitu sindrom Sjögren dan non-Sjögren. Sindrom Sjögren terjadi akibat dari autoimun. Sindrom Sjögren terbagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Sedangkan non-Sjögren terjadi akibat dari penurunan cairan aqueous. Sindrom non-Sjögren terbagi menjadi 4 bagian, yaitu defisiensi lakrimal, obstruksi duktus kelenjar lakrimal, blok refleks, dan obat sistemik. Adapun evaporasi atau biasa disebut dengan ED terbagi menjadi dua, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Evaporasi terjadi akibat dari kehilangan air mata berlebihan di permukaan mata. Intrinsik terbagi menjadi 4 bagian, yaitu defisiensi lipid meibomian, gangguan kelopak mata, penurunan refleks berkedip, dan obat asutan. Adapun ekstrinsi terbagi menjadi 4 bagian, yaitu defisiensi vitamin A, zat pengawet obat topikal, pemakaian lensa kotak, dan penyakit mata dan alergi.
Gejala-gejala yang biasa dialami oleh penderita dry eye berupa kemerahan, terasa terbakar, menyengat, seperti ada benda asing, pruritus, penglihatan kabur, fotofobia, konjuktiva dan kerusakan pada permukaan okular dengan erosi epitel punctata atau keratitis punctata superficial. Pemeriksaan laboratorium dengan melakukan tes Kramer, Bragg-Axel, dan tes fluoresin pada mata subjek. Pengobatan terapi farmakologi dengan pemberian obat golongan antiinflamasi. Yang pertama, kortikosteroid diberikan secara tetes mata dengan penggunaan topikal yang dijadwalkan 2 hingga 4 minggu. Yang kedua, siklosporin. Siklosporin ini adalah imunosupresan yang menghambat jalur karsineorin fosfate melalui pembentukan kompleks dari siklofin dengan dosis yang bervariasi antara 40 dan 400 mg tiap harinya. Yang ketiga, pemberian secara tacrolimus dengan menggunakan tetes mata dengan dosis 0,03% dengan pemberian 1-2 kali per hari. Yang keempat, pemberian tetrasiklin. Tetrasiklin ini merupakan antibiotik yang bersifat bakteriostatik dengan menghambat efek antiinflamasinya dengan dosis 40-400 mg per hari. Yang kelima, golongan obat makrolinas. Contoh obatnya azitromycin dengan dosis 1% telah berhasil untuk pengobatan mata kering karena penurunan kolonisasi bakteri pada tepi kelopak mata dan normalisasi profil liquid sekresi kelenjar maibung. Adapun terapi non-farmakoterapi adalah yang pertama, menghindari angin, asap, dan debu atau bisa dengan menggunakan kacamata. Yang kedua, beristirahat dari membaca dan menggunakan komputer serta meningkatkan frekuensi berkedip. Yang ketiga, mencoba mencuci kelopak mata dengan menggunakan sabun atau air mengalir. Dry eyes terdapat 4 tahap, yaitu pada tahap pertama, edukasi kondisi pasien mengenai hal-hal yang dirasakan oleh pasien sebelum pemberian obat. Apabila kondisi pasien tidak memerlukan pemberian obat, maka dilakukan kompres mata menggunakan air hangat. Jika kondisi pasien tidak memungkinkan, maka diberikan obat pelumas mata atau obat tetes mata sebagai langkah pertama. Apabila tahap pertama dry eyes tidak membaik, maka pengobatan dilanjutkan pada tahap kedua. Pada tahap kedua yaitu pemberian pelumas mata tanpa pengawet seperti kompres hangat, kompres dingin, atau kompres kantung teh. Selanjutnya itu konservasi air mata, yaitu untuk memulihkan dan menjaga mata agar tidak kering. Selanjutnya itu oklusi puncta. Oklusi puncta adalah intervensi non-farmakologi untuk mata kering ketika air mata buatan tidak efektif memperbaiki gejala. Selanjutnya itu terapi menggunakan alat bantu diantaranya kacamata, lipid flow, terapi cahaya. Namun, apabila mata tidak kunjung membaik, maka diberikan antibiotik pada mata kering. Dilanjutkan pengobatan tahap 3 jika setelah pemberian antibiotik masih tidak efektif, yaitu pemberian serum tetes mata untuk mencegah agar mata tidak kering dan tidak menimbulkan iritasi. Yang kedua, pemberian lensa teoropatik, yaitu untuk melindungi permukaan kornea dan memodulasi proses penyembuhan. Terdapat 2 jenis lensa untuk mata, yaitu lensa perban lunak dan lensa sclera-Goethe. Tahap terakhir pada pengobatan dry eyes adalah pemberian kortikosteroid sebagai antibiotik untuk mata kering. Jika terjadi kerusakan pada kornea, maka dilakukan cangkok membran amniotik. Selanjutnya yaitu operasi oklusi puncta. Dan langkah terakhir yang dilakukan adalah pendekatan operatif lainnya seperti tarsorafi untuk meningkatkan penyembuhan kornea dan transplantasi kelenjar.
Adapun efek samping dari pengobatan dry eyes yang pertama, kortikosteroid yang dapat menyebabkan reaksi alergi sesaat serta dalam jangka waktu yang lama, yaitu akan meningkatkan tekanan intraokular yang bisa menyebabkan glaukoma. Yang kedua, siklosporin yang dapat menyebabkan nefrotoksik, diabetes, hiperklemia, hiperlidemia, hipertensi, neurotoksik, tremor, sakit kepala, kejang, hirsutis, gingival, dan hipertrofi. Yang ketiga, tacrolimus yang dapat menyebabkan reaksi intoleransi lokal berupa rasa terbakar, perih, dan merah yang sementara. Dan yang terakhir yaitu tetrasiklin, di mana dapat menyebabkan gangguan perut, alergi, gangguan penglihatan, sakit kepala parah, serta perubahan warna gigi. Adapun interaksi obat dari pengobatan dry eyes yang pertama yaitu kortikosteroid, di mana obat antasida jika diberikan dengan kalium akan menurunkan efek kalium dan menahan terlalu banyak natrium. Yang kedua, siklosporin, di mana siklosporin ditambahkan dengan digoxin akan menurunkan efek digoxin pada clearance ginjal. Yang ketiga, danazol ditambahkan dengan siklosporin akan meningkatkan efek siklosporin dengan mempengaruhi metabolisme enzim CY3A4. Dan yang ketiga, tetrasiklin ditambahkan dengan ampicillin akan menurunkan efek dengan antagonisme farmakodinamik. Yang terakhir, tacrolimus ditambahkan simetidin akan meningkatkan efek tacrolimus dengan mempengaruhi metabolisme enzim CY3A4. Rekomendasi obat untuk ibu hamil yaitu makrolides, di mana makrolides mempunyai kategori tipe B pada ibu hamil yang memberikan kontribusi untuk penggunaan obat yang rasional pada ibu hamil. Adapun obat yang tidak dianjurkan pada ibu hamil adalah kortikosteroid, siklosporin, dan tacrolimus. Digolongkan kategori tipe C karena obat ini dapat beresiko menyebabkan gangguan kehamilan. Pada obat tetrasiklin memiliki golongan tipe D karena obat ini dapat menimbulkan risiko berbahaya pada janin yang hanya bisa digunakan pada kondisi darurat. Obat yang perlu monitoring hati yaitu asitromisin golongan makrolides. Tidak dianjurkan pada penyakit hati yang parah karena metabolisme hati yang signifikan dan hati menjadi jalur utama eliminasi. Adapun pustaka yang kami gunakan Sekian dan terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat.